apa saja proteksi atau perlindungan yang juga telah disiapkan oleh pemerintah terkhusus Kemenkop UKM dalam hal ini? Ya, kaitannya proteksi tentunya kalau dari si platform lokal kita sudah membatasi barang di marketplace itu untuk yang khusus cross border impor itu dibatasi harga yang minimum 100 US dollar. Jadi barang yang di bawah 100 US dollar itu nggak bisa masuk di marketplace melalui cross border impor platform ya. Ini tentunya memberikan ruang bagaimana pelaku produk-produk UMKM di bawah 100 US dollar ini atau 1,5 juta mungkin ya, itu bisa berkompetisi lebih mudah, lebih kuat, apa, lebih mudah lagi gitu ya. Kemudian kita minta juga barang-barang platform marketplace ini melalui peraturan Permendag 31 2021 ini untuk memprioritaskan brand lokal. Kalaupun ada tadi saya sampaikan untuk brand impor harus ada izin impor resminya, sehingga menunjukkan bahwa ini melalui proses importasi resmi. Proteksi lainnya tentunya dari setiap barang impor juga harus mencantumkan sertifikasi ya, izin-izin tambahannya seperti SNI, halal, BPOM, PIRT, dan lain sebagainya. Kemudian juga pemerintah sudah bekerja sama ya dalam hal ini untuk dua hal yang kemudian akan ditindaklanjuti. Pertama adalah selain pengaturan perdagangannya adalah arus barang impor secara keseluruhan. Ini sudah dibahas melalui beberapa ratas, beberapa lintas kementerian. Ini mudah-mudahan akan ada penguatan dari sisi arus barang masuknya dari luar negeri. Yang ketiga adalah dari sisi teknologi. Ini juga terjadi ya di beberapa negara, termasuk di Amerika, bagaimana misalnya Google kalah di pengadilan Washington DC ya. Bagaimana ada isu terkait dengan monopoli search engine. Kemudian di Texas juga ByteDance informasinya juga terkait dengan isu data center gitu ya. Jadi semakin perkembangan zaman ini bisnis model terus berjalan, pemerintah punya kepentingan nih jaga tadi memproteksi UMKM lokal, platform lokal sampai dengan konsumen dalam hal ini Indonesia sebagai pasar. Begini. Oke, baik. Pak Vicky, mengamati juga dengan jumlah user yang cukup banyak dimiliki oleh kedua perusahaan ini, begitu ya, TikTok Shop dan juga Tokopedia, apakah memang pemerintah juga mengantisipasi adanya bisa saja ada permainan harga di sana? Ya saya rasa kalau permainan harga itu sudah harus mengikuti regulasi yang sudah ada ya Mas. Jadi saya pikir yang penting tidak melanggar peraturan-peraturan, harus comply dengan regulasi yang ada. Saya pikir harus dibuat bagaimana kolaborasi yang ada. Contohnya misalkan yang kita ingin dorong juga bagaimana ada transfer teknologi nih dari pihak ByteDance dengan platform lokal yang bekerja sama nantinya. Saya lagi tidak mau mendahului ya karena memang kita ada beberapa informasi bahwa akan join dengan Goto, tapi kita tunggu nih informasinya dalam waktu dekat, resminya, officialnya. Nah, kita ingin berharap sebetulnya ada transfer knowledge, bagaimana teknologi yang ada di ByteDance, ya dalam hal ini TikTok Global, itu juga bisa ada transfer dengan misalnya di bagian data scientist, bagian coding, coder ya para karyawan atau SDM di Indonesia ini juga bisa diberdayakan. Jadi kita berharap dilakukan semua di Indonesia. Datanya tentunya seperti halnya Tokopedia, ya datanya jangan ada di luar Indonesia gitu ya, data centernya. Datanya tetap ada di Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu juga kita sangat berharap dari kerjasama ini tetap ya kepentingan dari Indonesianya dikedepankan. Dan saya pikir
siapapun perusahaan Indonesia yang bekerja sama sudah sangat memikirkan hal tersebut, Mas. Oke, baik. Pak Vicky, kita tidak pungkiri begitu ya, pertumbuhan sektor e-commerce di tanah air cukup bertumbuh pesat. Sebetulnya apa saja upaya dari Kemenkop UKM untuk membuat pelaku UMKM ini juga naik kelas, tidak mengeluh sepi dagangannya karena memang tidak melek digital sebetulnya, Pak Vicky? Ya sebetulnya bicara digitalisasi ini kan ada dua ya, ada menghijrahkan pelaku UMKM existing yang pada saat sebelum pandemi masih 8 juta ya yang ada di ekosistem digital. Untuk kemudian Presiden kemudian targetkan 30 juta pelaku UMKM di 2024 ini bisa on board di platform digital. Nah banyak sebetulnya yang sudah dilakukan. Di antaranya kan bikin penguatan dari pelatihan-pelatihan literasi digital, penguatan kapasitas dan kualitas produk ya dalam hal ini konsistensi, kapasitas jumlah dan seterusnya sampai dengan akses pasarnya. Sehingga pemerintah memperkuat ekosistem dari mulai misalnya riset. Pelaku UMKM ini punya keterbatasan dari sisi riset. Kita punya rumah riset bersama di Smesko Labo di Jalan Gatot Subroto dengan ditambah 75 pada pusat-pusat ya pelatihan dan pendidikan UMKM di daerah-daerah. Kemudian ada ada program rumah produksi bersama. Kita udah bangun sekitar 12 rumah produksi bersama untuk bisa mengkonsolidasi proses produksi sehingga proses produksi di sektor unggulan domestik per daerahnya ya. Sehingga tadi isu kapasitas, isu kualitas dapat dibantu solusinya. Kemudian dari sisi pembiayaan, dari mulai yang mikro ada PNM, ada program Mekar dan seterusnya. Untuk yang UMK ada KUR sampai dengan 500 juta, jumlahnya tahun ini 150 triliun, ada program Grow Cluster yang dihubungkan hulu hilirnya, ada agregatornya, ada off-takernya, ya, akses marketnya, ada kemudian dari sisi tentunya pendampingan dan seterusnya. Itu dari satu sisi ya. Nah, tapi kita melihat ada isu juga terkait dengan digitalisasi UMKM karena nantinya akan hanya menambah faktor pembagi baru ya kalau misalnya ekonomi lama aja yang kita urusi. Nah, kita berharap dari sisi yang kedua adalah terkait dengan UKM digital native ya, bagaimana justru digitalisasi ini bisa masuk di lini hulu ya, masuk ke sektor-sektor yang unggulan domestik tadi seperti halnya kita sangat kuat di agriculture, aquaculture ya. Contoh misalnya ada startup e-fishery yang memang masuk ke bagaimana mensolusikan untuk pakan di tambak-tambak ikan, udang dan seterusnya yang selama ini 60% biaya petambak ini adalah dari pakan dengan teknologi Internet of Things jadi lebih presisi ya, ada efisiensi yang luar biasa. Nah, ketika itu di situ baru muncul lagi ada ekonomi baru di hulu. Nah, seperti halnya dari sisi blockchain, ada di agriculture, ya ada Hara untuk membantu dari memotret lahan sampai dengan membantu disbursement KUR, ya. Nah, ini yang kita terus dorong, bagaimana startup digital teknologi ini masuk di sektor hulu dari unggulan domestik per wilayah, ada ekonomi baru, ada lapangan kerja yang baru diperkuat, untuk kemudian hilirisasinya, ini kita sebut dengan hilirisasi digitalisasi untuk menciptakan ekonomi baru dari UMKM. Demikian. Oke, baik. Pak Vicky.